ini tarif moda raya terpadu atau MRT akan diputuskan hari ini. Pihak yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD dan pengelola MRT. Kepastian penetapan tarif MRT hari ini diungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi tadi. Sebelumnya penetapan 3 pihak terlibat akan lebih dulu melakukan rapat pimpinan gabungan bersama. Anies Rashid Baswedan memperkirakan tarif resmi nantinya tidak akan jauh dari yang telah ia ungkap sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.000 per kilometer perjalanan. Nah, mengenai tarif, hari ini nanti akan diputuskan bersama dengan Dewan. Secara umum, seperti saya sampaikan kemarin, rata-rata adalah Rp1.000 per kilometer, rata-ratanya Rp10.000, tapi penentuan tarif itu bukan tarif rata-rata, tarif flat, tarifnya antar stasiun. Jadi nanti kalau sudah selesai diketok, maka Anda akan lihat tabel. Dari stasiun A ke stasiun B berapa, dari stasiun C ke stasiun E berapa. Jadi tarifnya bukan tarif yang flat, tapi tarif antar stasiun. Pak, kalau benar integrasi ini berarti kan masyarakatnya dari busway ke MRT. Nanti untuk tarifnya sendiri berarti mereka 2 kali atau seperti apa, Pak? Ya, jadi sekarang kartunya udah jadi satu. Nanti ketika ini sudah komplit, semuanya akan bisa jadi satu. Seperti saya katakan kemarin, kami tidak ingin lagi pengelolaan itu sendiri-sendiri. Karena sekarang kan tarifnya masih sendiri-sendiri. TJ masih sendiri, MRT sendiri. Ke depan ini akan dijadikan satu, sehingga subsidi dari pemerintah juga bukan subsidi untuk tiap moda, tapi untuk keseluruhan sistem transportasi. Dengan begitu nanti warga bisa dengan satu tarif, harganya akan jauh lebih murah. Tetapi kalau sekarang kita masih gunakan harga TJ sendiri, harga MRT sendiri. Dan berikut spesifikasi dari MRT tahap 1 rute Bundaran HI Lebak Bulus yang telah resmi beroperasi hari ini. Ya, Presiden Joko Widodo langsung mencanangkan pembangunan MRT fase kedua saat meresmikan pengoperasian MRT fase 1 kemarin. Dan berikut rencana rute MRT fase kedua dari Sarina sampai dengan Kampung Bandan. Visual yang Anda saksikan di layar kaca ini, pemirsa, di mana yang berwarna biru merupakan jalur ataupun rute MRT fase pertama. Lalu untuk warna hijau yang Anda saksikan dalam visual ataupun grafis di layar kaca Anda ini menggambarkan jalur ataupun rute MRT fase kedua yang akan segera dibangun. Ya, setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Minggu kemarin, moda raya terpadu atau MRT rute Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia ini sudah mulai beroperasi hari ini sejak pukul 5.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
Lantas bagaimana dengan tarif yang dikenakan kepada masyarakat? Untuk mengetahui informasinya kita akan bergabung dengan rekan kami Yasin Idris. Selamat siang Yasin, hari ini hari pertama MRT kemudian bisa digunakan oleh masyarakat. Bagaimana dengan tarifnya Yasin? Berapa yang kemudian dikenakan kepada masyarakat? Baik, sebelum lebih menjelaskan persoalan tarif, saya akan mengawali terlebih dahulu dengan situasi yang saya saksikan sejak pagi tadi. Jadi di atas sana masih banyak sekali penumpang yang menumpuk, diakibatkan mereka tidak bisa masuk secara langsung karena memang sistemnya sejak kemarin sudah dikembalikan ke sistem awal. Jika ingin mencoba secara gratis ini, maka harus menggunakan mendaftar terlebih dahulu melalui akun website ataupun aplikasi salah satu online shop. Nah, kami menjumpai sangat banyak sekali masyarakat, terutama orang yang sudah tua, mereka tidak bisa mengakses sehingga tidak bisa masuk. Kita berbincang sedikit dulu, Ken, melihat mereka yang perjuangan cukup berat. Ibu, gimana? Nggak bisa masuk karena apa, Bu? Karena itu HIV-nya nggak ada, saya nggak terisi karena kuotanya habis. Jadi nggak bisa itu, sedangkan kita kepingin kan, usia sudah gini, kapan lagi kita pengen naik. Ibu tadi namanya siapa, Bu? Putri. Akhirnya belum bisa masuk. Belum. Sudah minta bantuan orang MRT di sini? Sudah. Katanya suruh bikin itu tadi, iya. Karena kita juga nggak bisa ya. Jadi ya udah diem aja, terus ada Mas Radi gitu. Oke, nanti saya bantu lagi, Bu ya. Iya, terima kasih. Tadi mereka sempat saya bantu juga, Ken, sebab mereka kesusahan untuk mendapatkan mendaftar terlebih dahulu karena cukup sulit sekali. Nah, ini kita lihat di sini ada pihak dari MRT yang juga sedang membantu para penumpang yang merasa kesulitan. Kita berbincang sedikit dengan Bapak ini juga sedang melakukan meminta pertolongan. Pak, maaf, dengan Pak siapa? Hari. Pak Hari, ceritakan sedikit Pak, bagaimana perjuangannya untuk bisa menumpangi MRT, Pak? Oh, ya lagi dibikin ini, kan belum bikin akun Bukalapak, lagi bikin nih sama. Merasa kesulitannya seperti apa, Pak, tingkat kesulitannya? Ya karena kita lansia jadi rada bingung juga Bukalapak. Mbak, berbincang sedikit boleh dengan pemirsa TV One? Kami tadi mengapresiasi kinerja dari pihak MRT yang cukup sabar melayani para lansia tentunya yang tidak bisa mengakses ini. Seperti apa sebetulnya kendalanya ini, Mbak Asa kita ya? SAS kita, Bapak. Oke. Kalau kendalanya sih sekarang sebenarnya hanya terkait penggunaan atau aplikasi atau bisa dibilang registrasi ya Pak ya untuk masuk ke stasiun MRT. Yang mana memang sebenarnya kita memang media sudah banyak sekali liputan terkait bahwa kita sudah menjual tiket single trip maupun multi trip, yang mana kita sebenarnya officially belum mengeluarkan kata-kata itu bahwa sudah bisa dipakai. Jadi nantinya mungkin per April baru akan bisa dipakai Pak untuk single trip, baik single trip maupun multi trip. Makanya sekarang kita di sini berupaya supaya teman-teman sekalian nih semua masyarakat bisa tetap mencoba MRT dengan nyaman sih. Makanya kita turut membantu untuk proses pembuatan registrasinya sendiri sih Pak. Ada nggak satu solusi di sini, kan banyak sekali lansia yang kami temui yang kesulitan lah. Maksudnya apakah ada pengecualian bagi mereka lansia diloloskan masuk seperti itu? Kalau untuk pengecualian sih sama sekali nggak ada ya Pak ya. Jadi kita memang mengedukasi teman-teman semua supaya mereka juga bisa menggunakan sosial media sih seperti yang lain gitu. Itu tadi yang dijelaskan untuk masalah akses masuk. Mengenai tarif memang saat ini belum ditetapkan karena masih menunggu ketok palu yang saat ini sedang dirapatkan oleh DPR di DKI Jakarta. Di mana untuk sementara ini informasi yang kami dapatkan yang sudah resmi disampaikan oleh Anies, Gubernur DKI Jakarta, tarifnya nantinya per kilometer adalah Rp1.000. Sehingga rate-nya nanti di kisaran maksimal itu ada di angka Rp16.000. Coba kita bertanya dengan penumpang yang ada di sini, kira-kira jika nanti rate-nya sekitar Rp16.000 itu seperti apa pendapat mereka. Ini jika Anda saksikan pemirsa, ini adalah mereka yang sudah mendapatkan barcode, sudah mendaftar secara online. Permisi, Mbak, maaf numpang berbincang sedikit dengan Mbak siapa? Rika. Mbak Rika, ini kan tarifnya belum resmi dikeluarkan, namun nanti kemungkinan per 1 kilometernya itu Rp1.000, maksimalnya Rp16.000. Setuju apa enggak? Kalau 16.000 kayaknya kemahalan ya. Harapan Mbak sebagai penumpang berapa? Ya sekitar di sekitar 5.000 kali ya sama kereta MRT gitu. Ini pertama kali mencoba? Iya, betul. Antusias tentunya? Iya. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Coba selanjutnya kita ke Mas ini. Mas, permisi, maaf numpang berbincang sedikit dengan Mas siapa? Aldo. Mas Aldo, saat ini sudah ada bocoran katanya tarifnya itu nanti per kilometernya itu Rp1.000. Jadi maksimalnya sekitar Rp16.000. Setuju apa enggak?
Setuju sih, soalnya worth it banget kan sama kecepatan yang kita tempuh. Terus kalau emang lagi buru-buru sama dikejar waktu, itu worth it sih. Soalnya setahu saya online mobil atau ojek online aja nggak lebih dari itu untuk mencapai 16 kilo. Terus mereka juga pasti kan kena hujan, macet, segala macam. Jadi menurut saya sih worth it sih. Pertama kali mencoba, Ini yang kedua kali. gimana tanggapannya? Lumayan, walaupun rame, terus kayak orang-orang masih bingung, cuman ngebantu banget sih buat berangkat ke kampus. Nah, sampai tanggal 31 kan masih menggunakan sistem online untuk pendaftarannya. Seperti apa? Kesulitan apa tidak? So far sih lancar, cuman mungkin kalau lagi banyak yang daftar jadi lemot aplikasinya, cuman itu gampang sih dilalui. Baik, terima kasih Mas ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Itu tadi cerita dari penumpang yang ada di sini. Satu info lagi bahwa memang seharusnya mulai hari ini itu diterapkan para pengguna MRT ini menggunakan kartu yang sudah disiapkan oleh pihak MRT. Namun ternyata di hari ini sudah tidak jadi diberlakukan. Mungkin karena memang ada belum persiapan. Kami juga melihat loket-loket di sini belum dibuka. Sebab informasi kemarin sejak tanggal hari ini 25 sampai 31 Maret sudah diberlakukan kartu. Di mana kartu itu untuk single trip dibeli dengan harga Rp15.000, untuk multi tripnya yaitu Rp25.000. Namun nanti para penumpang pada saat mengetap saldonya tidak berkurang karena masih digratiskan sampai dengan 31 Maret. Namun nampaknya karena kemarin ada beberapa evaluasi sehingga para penumpang yang ingin turut mencoba dibebaskan tidak lagi menggunakan kartu, namun harus tetap kembali ke sistem awal yaitu mendaftar secara online seperti itu. Sebab kemarin hasil evaluasi dari PT MRT sendiri banyak sekali pada saat tidak diberlakukan sistem online, di mana penumpang selama 2 hari yaitu tanggal 22 dan 23 mendaftar ke sini secara langsung hanya dengan sebuah KTP sehingga membuat penumpang di sini membeludak dan terjadilah ketidaktertiban seperti yang kita saksikan di sosial media yang menjadi viral, di mana ada yang makan, kemudian banyak sampah di sini, ada juga yang menaiki kursi KRL seperti itu. Nah, kita lihat sedikit lagi kembali ke suasana di sini. Di sini masih nampak di mana pengunjung terutama lansia masih kebingungan untuk bagaimana caranya nantinya mereka bisa masuk secara langsung. Tentunya ini menjadi salah satu koreksi mungkin juga untuk pihak MRT karena sangat sulit sekali jika para lansia ini tetap diharuskan menggunakan sistem mendaftar online karena mereka tidak bisa mengakses. Bahkan saya tadi sudah membantu sekitar 8 orang yang itu lansia, mereka sangat mengeluhkan. Di balik mengeluhnya mereka itu ada juga emosi, kemudian mereka memarahi petugas dari MRT itu sendiri. Tentunya ini menjadi koreksi juga untuk kedepannya dapat diberlakukan bagaimana cara yang lebih amannya lagi. Sementara itu dulu kembali ke studio. Ya, Yasin, berarti saya konfirmasi lagi atau saya pastikan lagi, untuk uji coba bukan berakhir kemarin, namun ini masih diperpanjang hingga tanggal 30 Maret ya, namun menggunakan online tadi ya, Yasin ya? Ya, betul sekali. Jadi saya pertegas lagi bahwa diperpanjang sampai dengan 31 Maret tetap gratis. Baik. Baik, Yasin Idris, terima kasih langsung melaporkan dari MRT ya, di MRT Jakarta. lokasi Bundaran HI ya.